Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21 dengan judul perikop pelayanan untuk pendamaian. Demikian firman Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak mempertimbangkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang baru saja kita baca, ini merupakan penjelasan Rasul Paulus mengenai alasan yang mendorong dia untuk terus tekun dalam melayani Tuhan selama ini. Nah, kemungkinan hal ini dia lakukan karena memang pada saat itu ada orang-orang yang meragukan kerasulannya dan juga ketulusannya dalam melayani Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan beberapa hal yang mendorong dia untuk begitu bersemangat dan bertekun dalam melayani. Yang pertama adalah rasa takut akan Tuhan. Di sini Paulus menyadari bahwa suatu saat semua orang akan berhadapan dengan tahta pengadilan Kristus untuk bertanggung jawab atas hidup yang telah mereka jalani. Inilah yang kemudian memotivasi dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga pada akhirnya semua orang percaya dapat hidup dalam kekekalan bersama Allah. Kemudian yang kedua adalah karena kasih Kristus. Yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah dia merasa takjub dengan kasih Kristus yang rela mati untuk mencari dan menyelamatkan manusia yang terhilang dan kemudian menjadikan mereka ciptaan yang baru. Oleh sebab itu, ia yang telah menerima kasih dari Kristus dan diselamatkan juga, dia juga harus hidup untuk Dia serta melayani Dia. Saudara, dua hal yang mendorong Rasul Paulus untuk tekun dalam melayani Tuhan juga harus kita miliki ketika kita mengiring Tuhan di dalam dunia ini. Hidup kita sudah ditebus melalui pengorbanan Kristus yang tidak ternilai harganya. Kita juga harus menyadari bahwa siapapun yang ada di dalam Kristus, dia telah menjadi ciptaan yang baru. Perubahan inilah yang seharusnya mendorong kita untuk hidup bagi Kristus dan bukan untuk diri kita sendiri. Jika dulu kita hanya membangun hubungan mungkin dengan orang lain untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan, atau kita melakukan berbagai perbuatan baik supaya kita dihormati, maka setelah menjadi ciptaan yang baru, hati kita harus dipenuhi oleh kasih ketika melihat orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dan kita pun termotivasi untuk menyampaikan berita keselamatan kepada mereka. Kemudian jika kita melakukan perbuatan baik untuk orang lain, maka itu juga karena kasih kita kepada Kristus dan untuk kemuliaan namanya. Saudara, marilah kita menghayati kembali kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Hidup yang kita miliki sekarang adalah anugerah dari Allah, dan pada akhirnya kita harus bertanggung jawabkan di hadapannya.
Oleh sebab itu kita harus menjaga hidup agar sesuai dengan kebenarannya. Dan jika Allah mengizinkan kita untuk membagikan berita keselamatan untuk orang yang belum mengenal Dia, maka kita harus melakukannya dengan dasar kasih kepada Allah. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, pernahkah saudara berpikir bahwa tujuan utama hidup saudara di dunia ini adalah untuk memenuhi kebutuhan saudara saja? Jika saudara berpikir demikian dan kemudian mengabaikan tujuan Allah yang utama dalam hidup saudara, maka marilah mengambil waktu untuk mendoakan hal tersebut. Mintalah agar Allah mengubahkan cara pandang saudara, bahwa tujuan utama hidup orang percaya adalah hidup untuk Allah dan melayani Dia. Sehingga melalui kehidupan saudara, nama Allah dipermuliakan. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah menjaga istirahat malam kami, dan pagi hari ini kami bisa kembali bangun dalam keadaan tubuh yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk itu. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama-sama, yang mengingatkan kepada kami bahwa tujuan hidup kami di dunia ini bukan untuk kepentingan diri kami sendiri saja, tetapi tujuan hidup kami adalah untuk Engkau Tuhan, melayani Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memampukan setiap kami, sehingga kehidupan kami dapat mempermuliakan nama Tuhan, menjadi berkat dimanapun kami berada, dan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dapat mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.